Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Mardalis, SEMBA selaku dosen pengampu mata kuliah seminar SDM dan juga teman-teman semua yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Yunia Rahma Maulidina, NIM B100-180-108, kelas manajemen A, akan mempresentasikan hasil prasurvei saya selama mengikuti Ormawa di FEB UMS selama kepengurusan pandemi, dan selanjutnya saya tuangkan ke dalam sebuah proposal penelitian mata kuliah seminar SDM yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Melalui Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Anggota Organisasi, Studi Kasus Organisasi Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Latar belakang COVID-19 muncul di Indonesia pada pertengahan Maret 2020. Yang berdampak, semua kegiatan dialihkan ke online atau daring, termasuk juga kegiatan di organisasi. Berdasarkan prasurvei di lapangan, banyak budaya organisasi yang mengalami penurunan sehingga berdampak pada kinerja anggota organisasi yang juga menurun. Budaya organisasi di tengah pandemik COVID-19 masih kurang ditekankan dalam suatu organisasi, seperti kurangnya kedisiplinan, kurangnya inovasi terbaru, kurangnya rasa kekeluargaan, adanya senioritas dalam organisasi, kurangnya sikap profesional, kurangnya pemahaman tentang job desk, kurangnya tim manajemen perihal administrasi maupun yang lainnya, dan juga belum bisa menyelesaikan visi misi dengan baik selama satu periode kepengurusan, serta masih banyak lagi permasalahan lainnya. Selain itu, kinerja anggota organisasi di tengah pandemi COVID-19 juga mengalami penurunan, sehingga di masa kepengurusan pandemi ini belum bisa mencapai tujuan organisasi secara sempurna, seperti yang sudah direncanakan di awal. Ada banyak faktor yang menyebabkan penurunan kasus di atas, namun peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh kepemimpinan dan komunikasi melalui budaya organisasi terhadap kinerja anggota organisasi sebagai objek penelitiannya. Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti merupakan suatu yang sangat penting karena di masa pandemi seperti sekarang ini, kepemimpinan dan komunikasi menjadi salah satu faktor yang vital yang dapat mempengaruhi budaya organisasi dan juga kinerja anggota organisasi. Oleh karenanya, maka permasalahan ini harus kita selesaikan agar budaya organisasi dapat dilestarikan dan kinerja anggota organisasi dapat maksimal dan memuaskan. Solusi yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni menerapkan kepemimpinan dan komunikasi yang terencana, terprogram, dan profesional. Kepemimpinan dan komunikasi berperan besar dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi, sehingga dengan menerapkan solusi di atas, maka akan meningkatkan kinerja anggota organisasi dan juga melestarikan budaya organisasi. Slide selanjutnya, yaitu manfaat dari penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang manajemen sumber daya manusia. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta masukan bagi pihak organisasi dalam melakukan berbagai kebijakan. Yang ketiga yaitu manfaat akademisi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu bahan kajian, sumber referensi, dan manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian tentang manajemen sumber daya manusia. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi? Yang kedua, apakah komunikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi? Yang ketiga yaitu apakah kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi?
Yang keempat yaitu apakah komunikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi? Yang kelima yaitu apakah budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi? Yang keenam yaitu apakah kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan melalui budaya organisasi terhadap kinerja anggota organisasi? Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu apakah komunikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan melalui budaya organisasi terhadap kinerja anggota organisasi? Slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Yang kedua yaitu untuk menganalisis komunikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi. Yang keempat yaitu untuk menganalisis komunikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi. Yang kelima yaitu untuk menganalisis budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi. Yang keenam yaitu untuk menganalisis kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan melalui budaya organisasi terhadap kinerja anggota organisasi. Dan yang terakhir, ketujuh, untuk menganalisis komunikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan melalui budaya organisasi terhadap kinerja anggota organisasi. Slide selanjutnya yaitu kajian pustaka. Pengertian budaya organisasi. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Arianti 2019, Shen 2010, L. Gibson et al. 2019, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah sebuah nilai, norma, aturan, simbol yang dibentuk dan dikembangkan di dalam suatu organisasi yang bertujuan sebagai landasan setiap individu dalam menjalankan amanahnya selama di dalam organisasi dan sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu indikator budaya organisasi. Dari ketiga pendapat para ahli terkait indikator yaitu Adiana et al. 2013, Garcia and Enrique 2016, Kristiani 2016, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dapat diukur dengan yang pertama, nilai, yang kedua, norma, yang ketiga, aturan, yang keempat, iklim organisasi, yang kelima, pola organisasi, dan yang terakhir, keenam, dukungan pimpinan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Adiana et al. 2013, Citra Kurnia dan Trisna Insan 2016, Garcia Reyes 2013, terdapat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Namun, ada dua faktor yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini, sekaligus menjadi variabel independen di antaranya yaitu yang pertama, faktor kepemimpinan, dan yang kedua, faktor komunikasi. Kedua faktor itu yang dapat mempengaruhi budaya organisasi di dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu kajian pustaka, pengertian kinerja anggota organisasi. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Fahmi et al. 2018, Guterres et al. 2016, Garcia Reyes 2017, dapat disimpulkan bahwa kinerja anggota organisasi adalah suatu hasil kerja dari anggota organisasi yang berhasil dicapai dari pelaksanaan suatu program kerja organisasi dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari organisasi. Selanjutnya yaitu indikator kinerja anggota organisasi. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Andianto 2011, Garcia Reyes 2017, Marta dan Triwijayanti 2016, terkait indikator di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja anggota organisasi dapat diukur dengan yang pertama, tingkat kualitas dan kuantitas hasil kerja, yang kedua,
kemampuan kerja, yang ketiga, perilaku anggota organisasi, dan yang terakhir, keempat, lingkungan kerja, dan juga reward. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota organisasi. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Farisi et al. 2020, Fahmi et al. 2018, Andianto 2011, terdapat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota organisasi. Namun, ada dua faktor yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini, sekaligus menjadi variabel independen di antaranya itu, yang pertama, faktor kepemimpinan, yang kedua, faktor komunikasi. Kedua faktor itu yang dapat mempengaruhi kinerja anggota organisasi di dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu kajian pustaka, pengertian kepemimpinan. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Siswanto dan Hamid 2017, Inarai et al. 2016, Hidayah 2018, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemahiran atau aktivitas mempengaruhi anggota organisasi melalui komunikasi dengan maksud untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu indikator kepemimpinan. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Marjaya dan Pasaribu 2019, Asbari et al. 2019, Andayani dan Tirtayasa 2019, terkait indikator di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dapat diukur dengan yang pertama, kepribadian, yang kedua, perilaku, yang ketiga, reward, yang keempat, keadilan, yang kelima, kejujuran, dan yang terakhir, keenam, dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu pengaruh kepemimpinan terhadap budaya organisasi. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Anik 2011, Guterres et al. 2016, Andayani dan Tirtayasa 2019, terkait hasil penelitian mereka tentang pengaruh kepemimpinan terhadap budaya organisasi dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Sehingga kesimpulannya, semakin baik kemampuan kepemimpinan, maka semakin baik juga budaya organisasi yang diterapkan. Selanjutnya yaitu pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja anggota organisasi. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Andayani dan Tirtayasa 2019, Hasibuan dan Bahri 2018, Marjaya dan Pasaribu 2019, terkait hasil penelitian mereka tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Namun, ada juga salah satu hasil penelitian para ahli di atas yang menyatakan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Sehingga kesimpulannya berpengaruh atau tidaknya tergantung dari fakta di lapangan dan hasil pengumpulan data melalui kuesioner. Slide selanjutnya yaitu kajian pustaka, pengertian komunikasi. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Trimulyani 2020, Fendi et al. 2019, Saputra 2016, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu makna atau informasi secara langsung dan tidak langsung kepada orang lain. Selanjutnya yaitu indikator komunikasi. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Fahraizi dan Khair 2020, Asari et al. 2019, Ria 2017, terkait indikator di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dapat diukur dengan yang pertama, keterbukaan, yang kedua, sikap, yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh komunikasi, dan yang terakhir, keempat, dukungan. Selanjutnya yaitu pengaruh komunikasi terhadap budaya organisasi. Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Suranta 2014, Karno dan Ria Gustian 2018, Adinda dan Ahmad Yani 2017, terkait hasil penelitian mereka tentang pengaruh komunikasi terhadap budaya organisasi dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel budaya organisasi. Sehingga semakin baik kemampuan komunikasi, maka semakin baik juga budaya organisasi yang diterapkan. Selanjutnya yaitu pengaruh komunikasi terhadap kinerja anggota organisasi.
Dari ketiga pendapat para ahli yaitu Ardiansah 2016, Ernika 2016, Realmi dan Morsen 2020 terkait hasil penelitian mereka tentang pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan, dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Sehingga kesimpulannya, semakin baik kemampuan komunikasi antara atasan dan bawahan, maka semakin baik juga kinerja anggota organisasi yang dihasilkan untuk mencapai tujuan organisasi. Slide selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kepemimpinan menjadi variabel X1, komunikasi menjadi variabel X2, sedangkan budaya organisasi menjadi variabel Y, dan kinerja anggota organisasi menjadi variabel Z. Slide selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Hipotesis yang kedua yaitu komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Hipotesis yang ketiga yaitu kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi. Hipotesis yang keempat yaitu komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi. Hipotesis yang kelima yaitu budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota organisasi. Hipotesis yang keenam yaitu kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan melalui budaya organisasi terhadap kinerja anggota organisasi. Dan hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis ketujuh, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan melalui budaya organisasi terhadap kinerja anggota organisasi. Slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu penelitian menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang dioleh dengan metode statistika. Sedangkan lokasi penelitiannya yaitu Organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi merupakan keseluruhan individual atau objek yang diteliti yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi penelitian ini adalah aktivis Ormawa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel dari penelitian ini sebanyak 100 responden. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasinya untuk terpilih menjadi anggota sampel. Teknik non-probability sampling yang dipilih yaitu kuota sampling dengan menentukan jumlah anggota sampel yang akan diukur, yaitu sebanyak 100 responden. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari responden. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner dan survei di lapangan secara langsung. Selanjutnya yaitu skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada skala Likert. Kategori skala Likert yaitu dengan menggunakan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas, analisis jalur atau path analysis, dan yang terakhir koefisien determinasi. Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya. Sedangkan uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama. Analisis yang kedua yaitu analisis jalur atau path analysis.
Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X1 dan X2 terhadap Y serta dampaknya terhadap Z. Analisis yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Atau dengan kata lain, berapa besar suatu variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebasnya. Slide selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi dari sebagian besar bersumber dari jurnal 5 tahun terakhir. Dan yang dicantumkan di dalam PPT ini adalah beberapa saja sumber pembuatan proposal penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.